Assalamualaikum salihah. Masih semangat untuk belajar? Nah, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan selalu bahagia. Dan tak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar faktor dan kelipatan. Nah, apakah sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Semoga sudah siap ya. Bagi kalian yang belum sarapan, cepat sarapan. Yang belum mandi, cepat mandi agar bisa konsentrasi dalam pembelajaran kali ini. Oke? Sudah siap teman-teman? Eits, tapi sebelumnya kalian perlu mereview kembali dan mengamalkan adab sebelum belajar. Ingat, yang pertama niat teman-teman. Yang kedua, mencatat ilmu. Ketiga, menyimak guru. Dan keempat, bersuci atau berwudu. Nah, ada satu adab lagi loh yang harus kita amalkan. Apa itu? Yap, betul sekali, berdoa. Jadi teman-teman, ketika kalian sudah mengamalkan 4 adab ini, jangan lupa untuk berdoa ya. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar menentukan faktor suatu bilangan. Yang kedua, kita akan belajar faktor persekutuan. Dan yang ketiga, kita akan menentukan kelipatan bilangan. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan. Bagaimana? Are you ready, teman-teman? Oke, teman-teman. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan. Nah, teman-teman, pengertian dari faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, di sini agar lebih paham, Ustazah sediakan contohnya. Tentukan faktor dari 18. Nah, gimana ya caranya? Yang pertama, untuk yang kedua, tentukan faktor dari 45. Nah, kita kerjakan dulu yang soal pertama. Nah, teman-teman, cara menentukan faktor itu adalah dengan kita membagi bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Nah, di sini kita bagi dulu dengan angka 1, teman-teman. Di mana 18 dibagi 1 sama dengan 18. Kemudian kita coba bagi dengan angka 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita bagi dengan angka 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kira-kira apakah bisa 18 dibagi 4, teman-teman? Ternyata tidak bisa, teman-teman. Kalau dibagi 5, tidak bisa juga karena hasilnya desimal. Nah, berarti hanya angka-angka ini yang termasuk ke dalam faktor 18 nantinya. Nah, di sini
untuk tabelnya. Jika di sini tadi kita gunakan pembagian, di sini kita juga bisa gunakan cara perkalian teman-teman. Di mana ini 18 ya, kita cari faktor dari 18 menggunakan 1 kalikan 18 sama dengan 18. 2 kalikan 9 sama dengan 18. 3 dikalikan 6 sama dengan 18. Nah, ini loh teman-teman yang disebut dengan faktor suatu bilangan. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini kita ambil dari sini teman-teman. Ya, oke. Agar lebih paham, coba kalian perhatikan contoh nomor 2 teman-teman. Tentukan faktor dari 45. Nah, jika cara yang pertama ini kita menggunakan cara pembagian, kita juga bisa gunakan perkalian teman-teman. Misalnya 45, 1 kalikan 45, selanjutnya 45 tuh bisa nggak ya? 2 kali berapa sih yang hasilnya 45? Ternyata hasilnya koma teman-teman, berarti bukan bilangan asli. Karena koma adalah bilangan desimal. Kalau begitu kita coba angka 3, apakah bisa? Oh bisa ternyata, 45 sama dengan 3 kalikan 15. Selanjutnya kita bagi dengan angka 4. Apakah bisa angka 4? Ternyata tidak bisa teman-teman, karena hasilnya juga desimal, bukan bilangan asli. Kalau angka 5 bisa, 45 sama dengan 5 kali 9. Ya, 5 kali 9 sama dengan 45. Nah, berarti bisa ya. Kalau angka 6 apakah bisa? 45 itu sama dengan 6 kali berapa ya? Gak bisa loh teman-teman, ternyata hasilnya koma. Lalu angka 7. 45 dikalikan dibagi 7 atau 7 kali berapa ya yang hasilnya 45? Tidak bisa. Begitupun angka 8 juga tidak bisa. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan teman-teman yang termasuk ke dalam faktor dari 45. Apa saja? Ya, 1 kalikan 45 hasilnya 45, 3 kalikan 15 hasilnya juga 45, 5 kalikan 9 hasilnya juga 45. Jadi, faktor dari 45 itu berapa saja teman-teman? Yap, betul sekali. Faktor dari 45 itu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Oke teman-teman, kalian bisa menggunakan cara perkalian seperti ini atau pembagian seperti ini. Jadi itu terserah kalian ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan faktor persekutuan. Jika teman-teman sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih, teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat ya, pengertian dari faktor persekutuan. Intinya berada di sini nih, faktor dari dua bilangan atau lebih. Agar lebih paham, maka perhatikan contoh berikut ya. Carilah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Nah, kita cari faktor dari 16 dahulu. Di sini teman-teman bisa lihat, 16 itu adalah berapa saja ya faktor dari 16? Ya, 1 kalikan 16 sama dengan 16 teman-teman. 2 kalikan 8 sama dengan 16. 4 kalikan 4 sama dengan 16. Nah, kira-kira apa lagi? 16 itu berapa kali berapa lagi ya? Sepertinya sudah cukup, hanya ini saja faktor dari 16. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi dalam penulisan faktor, meskipun di sini 4-nya ada 2, 4-nya cukup ditulis 1 saja ya teman-teman. Jadi 1, 2, 4, 8, dan 16. Itu adalah faktor dari 16. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 24, teman-teman. Nah, 24. Ini 1 kalikan 24 sama dengan 24. 2 kalikan 12 sama dengan 24 juga. 3 kalikan 8 sama dengan 24. Dan 4 kalikan 6 sama dengan 24. Nah, kira-kira ada lagi nggak perkalian berapa kali berapa yang hasilnya 24?
Sepertinya tidak ada teman-teman. Cuma ada ini. Cuma ada 1, 2, 3, 4. 6, 8, 12, dan 24 teman-teman. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, setelah kita mengetahui faktor dari masing-masing bilangan tersebut, maka selanjutnya kita bisa menentukan faktor persekutuannya, teman-teman. Nah, jadi faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, sebenarnya faktor persekutuan itu apa sih, Ustazah? Jadi teman-teman, ketika ada dua bilangan di sini, misalnya ada 16 dan 24, faktor persekutuannya itu yang sama, teman-teman. Yang faktornya sama. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Ada di sini ada 1, 2, di sini juga ada 1 dan 2. Di sini ada 4, di 24 juga ada 4. Nah, di sini ada 8. Nah, di 24 juga ada 8. Nah, selain itu tidak ada lagi, jadi cuman ada faktor persekutuannya cuman ada 4 angka saja, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Ingat loh pengertian dari faktor persekutuan, yaitu faktor dari dua bilangan atau lebih. Oke, suatu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih itu disebut dengan faktor persekutuan. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Oke teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan kelipatan bilangan. Oke, sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari kelipatan bilangan itu sendiri, di mana kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Agar lebih paham, yuk kita pelajari contoh berikut ini. Tentukan kelipatan dari 8. Nah, gimana ya kira-kira? Kita coba tahap demi tahap. 1 kali 8 sama dengan 8. 2 kali 8 sama dengan 16. 3 kali 8 sama dengan 24. 4 kali 8 sama dengan 32. 5 kali 8 sama dengan 40. 6 kali 8 sama dengan 48. 7 kali 8 sama dengan 56. 8 kali 8 sama dengan 64, dan seterusnya. Nah, teman-teman, dari sini kita tahu kelipatan dari 8 itu berapa saja? Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya. Nah, itu kelipatan dari 8. Selanjutnya, coba kita cari kelipatan dari 9. Nah, jika sebelumnya kita pakai cara ini, di mana harus tahap demi tahap, dari 1 kali 8, 2 kali 8, dan seterusnya. Nah, ini ada cara yang cepat, teman-teman. Gimana kira-kira? Langsung ya. Kelipatan 9, berarti 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, dan seterusnya. Nah, itu merupakan kelipatan dari 9, teman-teman. Di sini coba teman-teman perhatikan. Kalian tidak perlu mengalihkan seperti cara pada kelipatan 8 tadi. Di sini coba perhatikan ya. 9 ke 18, kemudian 18 ke 27, 27 ke 36, 36 ke 45. Itu selisihnya berapa, teman-teman? Yap, betul sekali. Dia selisihnya 9. Jadi, dari 9 ke 18 itu ditambah berapa? Ditambah 9 loh, teman-teman. Dan dari 18 ke 27 itu juga ditambah 9. 36 ke 45 juga ditambah 9. 72 ke 81 juga ditambah 9. Nah, teman-teman, cara ini tuh sebenarnya mudah sekali loh, asalkan kalian hafal perkalian. Jadi pesan Ustazah, mulai sekarang gencarkan lagi untuk hafalan perkalian dari angka 1 sampai dengan 10, oke? Nah, setelah kita mengetahui kelipatan dari 9, nah di sini kita bisa menentukan kelipatan dari 9 berapa saja? Ya, betul sekali. 9, 18, 27, 36, 45, 54,
63, 72, dan 81. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita sudah benar-benar sudah hafal perkalian teman-teman. Jadi lebih ringkas ya, tidak perlu menuliskan seperti ini, tapi kalian cukup menuliskan seperti ini ya, agar lebih ringkas. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, teman-teman, agar lebih paham lagi tentang soal kelipatan, nah kalian coba perhatikan latihan soal berikut ini. Tentukan kelipatan dari 10 antara 20 dan 60. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Tadi kan sudah belajar. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama. Kelipatan dari 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan 60, serta seterusnya. Nah, jadi kelipatan antara 20 dan 60 adalah, teman-teman, kalian harus ingat loh ya, di sini ada kata antara. Jadi, tengah-tengahnya teman-teman, tengah-tengah dari 20 dan 60. Apa saja tengah-tengahnya? Bilangan berapa saja teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi bilangan 30, 40, dan 50. Jadi, yang dimaksud dengan antara adalah tengah-tengah. Jadi teman-teman harus ingat ya. Pilih tengah-tengah berarti yang sini, 30, 40, dan 50. Nah, diperolehnya dari situ. Selanjutnya, tentukan kelipatan dari 7 yang kurang dari 40. Jadi, tentukan kelipatan dari 7 kurang dari 40. Nah, gimana ya caranya ya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Tapi di sini pertanyaannya adalah kelipatan dari 7 kurang dari 40, teman-teman. Nah, berapa saja ya kira-kira? Maka, kelipatan dari 7 kurang dari 40 adalah 7, 14, 21, 28, dan 35. Kenapa 42 tidak diikutkan Ustazah? Karena 42 lebih besar dari 40 teman-teman. Jadi kita tidak mengikutkan 42. Kita cukup mengikutkan sampai angka 35. Oke, sampai di sini sudah paham tentang soal kelipatan? Oke teman-teman, berikutnya kita akan belajar kelipatan persekutuan. Jika sebelumnya kita belajar tentang faktor persekutuan, nah kali ini kita akan belajar kelipatan persekutuan teman-teman. Gimana ya, apakah sama dengan faktor persekutuan? Nah, agar mengobati penasaran kalian, ayo kita kerjakan soal berikut. Tentukan 3 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6. Nah, gimana ini caranya Ustazah? Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Penyelesaiannya, kelipatan dari 2 adalah berapa saja teman-teman? Nah, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18, serta masih banyak lagi kelipatan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menuliskan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30. Jadi teman-teman, di sini kalian benar-benar harus hafal perkalian ya, agar bisa mengerjakan secara cepat. Seperti cara yang seperti ini. Jika tadi kalian sudah belajar tentang misalnya 1 kali 2 dulu, 2 kali 2, 3 kali 2, dan seterusnya. Jika kalian sudah hafal perkalian, kalian bisa langsung menuliskannya. 2, 4, 6, 8, 10. Karena dia itu sebenarnya lompatnya lompat 2, yaitu ditambah 2, tambah 2 tiap masing-masing bilangan. Nah, setelah kita mengetahui kelipatan dari 2 dan 6, sekarang kita coba cari kelipatan persekutuannya, teman-teman. Nah, gimana ya caranya? Nah, jika pertanyaannya tadi adalah 3 kelipatan persekutuan pertama, jadi cukup 3 saja teman-teman yang sama. Mana saja teman-teman yang termasuk ke dalam persekutuan pertama, persekutuannya? Nah, jadi persekutuannya yaitu, iya, di sini ada yang bilangan yang sama lagi teman-teman? Ya, di sini ada 6 teman-teman. Di sini juga ada 6. Di sini ada 12 teman-teman. Nah, yang sama lagi di sini juga ada 12.
Lalu bilangan berapa lagi? Iya, betul banget, yaitu 18, teman-teman. Nah, 18-nya sama. Karena pertanyaannya tadi adalah cukup 3 kelipatan persekutuan pertama, jadi 3 kelipatan persekutuan pertama dari 2 dan 6 yaitu 6, 12, dan 18. Jadi cukup mencari yang sama persekutuannya yaitu 18. Di sini juga ada 18. Di sini ada 12, di sini juga ada 12, dan di sini ada 6, di sini juga ada 6. Jadi cari yang sama ya teman-teman. Jangan sampai cari yang berbeda, cari yang sama. Oke, kalian bisa mengerjakan ya sekarang bagaimana cara mengetahui kelipatan persekutuannya. Oke teman-teman, agar lebih paham tentang materi kelipatan dan juga faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan, yuk kerjakan latihan berikut ini. Kerjakan, ayo berlatih 2.3, nomor 2, 3, 6, dan 8. Ayo berlatih 2.4, nomor 1C, 1D, 1E, 2B, 2G, dan 2I. Ayo berlatih 2.5, nomor 3, 4, 5, dan 2.7, 1B, 1E, 1C, dan 2E. 2.8, 1A, 1B, 1D, 2E, dan 2I, serta 2.9, nomor 3, 4, dan 5. Oke, kerjakan dengan baik dan teliti. Jika masih ada yang bingung bisa ditanyakan kepada Ustadzah. Oke, Ustadzah tunggu hasil pekerjaan kalian ya. Oke teman-teman, sekian dari Ustadzah. Apabila dalam pengucapan kata atau kalimat ada yang salah, Ustadzah minta maaf. Dan jika kalian masih bingung tentang materi ini, kalian bisa langsung tanya kepada Ustadzah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dulu ya. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.